Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di kelas IPA bersama Ustadzah Windy. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ya baik, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kita lanjutkan saja ke materi. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu tentang ekosistem. Ya bisa kalian lihat di gambar. Nah ini menunjukkan sebuah ekosistem. Ekosistemnya ada ekosistem hutan, kemudian ini ada danau gitu ya. Nah ini adalah ekosistem. Kenapa disebut ekosistem? Karena di sini ada makhluk hidup di dalamnya, kemudian makhluk hidup ini saling berhubungan dengan lingkungannya begitu ya. Begitu juga dengan hutan ya, di dalam hutan itu ada makhluk hidup ya, tumbuhan, hewan gitu ya, kemudian mereka berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya. Kita akan mulai ya, kita lanjutkan. Nah berikut ini adalah peta konsepnya. Nah di bab ini yang akan kita bahas itu ada 3 ya temanya. Yang pertama adalah satuan ya, satuan dari ekosistem, dari mulai yang jumlahnya sedikit hingga ke jumlah banyak ya. Apanya yang banyak? Yaitu adalah individunya atau makhluk hidupnya ya. Kemudian yang kedua adalah tentang komponen penyusunnya ya, komponen penyusun ekosistem. Kemudian ada interaksinya, interaksi yang terjadi di dalam ekosistem itu sendiri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah satuan ekosistem. Apakah itu satuan? Jadi satuan itu adalah jumlah dari makhluk hidupnya ya. Nah yang pertama adalah individu. Individu ini jumlahnya hanya satu ya, satu makhluk hidup saja, makanya disebutnya adalah individu. Misalnya seperti pada gambar ini ada seekor monyet, satu individu monyet begitu ya, jumlahnya yang hanya satu. Oke, kemudian populasi. Nah apa sih populasi? Kalau populasi jumlahnya itu lebih dari satu ya. Misalnya contohnya ini ada gajah ya, gajahnya jumlahnya 3, dia lebih dari satu. Nah dia menempati suatu daerah, nah atau wilayah tertentu. Nah disebutnya populasi. Jadi populasi ini sejumlah individu, berarti lebih dari satu ya, yang menempati suatu wilayah atau daerah begitu. Nah di dalam populasi ini individunya sama, hanya satu jenis saja ya, satu jenis saja. Misalnya hanya gajah saja atau hanya kambing saja begitu ya, di dalam satu tempat dia memiliki kesamaan gitu ya di dalam satu populasi. Kemudian ada komunitas. Kalau komunitas ini kumpulan dari populasi ya. Misalnya ada populasi seperti pada gambar ini, ada populasi babi hutan ya, ada rusa, kemudian ada pohon-pohon gitu ya. Itu kumpulan atau terdapat beberapa jenis populasi. Nah itu disebutnya komunitas. Dia berada dalam satu tempat juga, satu daerah. Misalnya populasi rumput, populasi serangga, populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau gitu ya, bergabung dalam satu komunitas. Misalnya komunitas di padang rumput begitu ya, atau komunitas di hutan. Nah berikutnya ekosistem. Nah populasi, sejumlah populasi yang ada di bumi ini, mereka bergabung dan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Nah itu adalah ekosistem ya. Misalnya populasi di laut ya, populasi di laut, dia berinteraksi dengan lingkungannya, itu adalah ekosistem laut. Kemudian populasi di hutan, mereka berinteraksi dengan lingkungan, itu namanya ekosistem hutan begitu. Nah ekosistem ini ada yang buatan, ada yang alami. Kalau buatan itu berarti dibuatnya oleh manusia, seperti waduk gitu ya, atau sawah atau akuarium. Nah itu adalah ekosistem buatan.
Kalau yang alami itu sudah ada di alamnya, sudah terbentuk, misalnya laut tadi ya, laut, sungai, hutan. Nah itu ya, hutan hujan tropik itu hutan hujan tropis. Nah itu adalah ekosistem alami. Ya baik, kemudian ini ada biosfer, ini ya, kumpulan dari semua ekosistem yang ada di bumi. Ada ekosistem laut tadi, hutan ya. Nah itu semuanya ekosistem alami, semua itu bergabung. Itu yang ada di bumi itu disebutnya biosfer gitu ya. Oke, itu adalah satuannya. Kemudian kita ke bahasan selanjutnya, yaitu komponen ya. Nah komponen ini ada makhluk hidupnya tentunya ya, ada lingkungannya. Nah kalau yang lingkungannya disebut abiotik. Ada apa saja? Ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Ini adalah komponen abiotik atau lingkungan dari ekosistem. Kemudian kalau yang makhluk hidupnya atau komponen biotik itu ada nih, ada produsen. Produsen ini adalah tumbuhan ya, produsen. Terus ada yang hewannya ya, konsumen. Nah konsumen ini ada beberapa juga ya, ada omnivora, herbivora, karnivora begitu. Ada yang pemakan segala, pemakan tumbuhan, dan pemakan daging begitu ya. Ini adalah konsumen. Ada konsumen, ada yang konsumen tingkat 1, dia memakan tumbuhan. Konsumen 2, dia makan konsumen tingkat 1. Ada konsumen 3, dia makan konsumen tingkat 2. Itu adalah tingkatannya, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada jamur, ada dekomposer ya, jamur dan bakteri. Ini apa? Ini adalah pengurai ya, pengurai dari makhluk hidup. Jadi kalau misalnya hewan atau tumbuhan sudah mati, kemudian dia akan diuraikan oleh dekomposer gitu, atau jamur atau bakteri. Ada lagi yang namanya detritivore. Dia adalah pemakan ini ya. Kalau detritivore dia pemakan bangkai ya. Gitu. Ya baik, selanjutnya Nah, selanjutnya adalah tentang interaksi. Interaksi di dalam ekosistem ada apa saja? Yang pertama ada netral. Netral ini hubungannya dia tidak saling mempengaruhi. Misalnya ada kodok sama kambing dalam satu tempat, ya. Nah, kodok ini dia tidak sama makanannya dengan kambing, sehingga mereka tidak berebut ya, tidak rebutan. Makanya namanya netralisme. Kemudian ada yang kompetisi. Kalau kompetisi ini mereka saling memperebutkan hal yang sama. Misalnya ada kelinci, di sini ada kambing, mereka memperebutkan makanan yang sama, yaitu adalah rumput gitu. Hingga terjadi kompetisi. Kemudian ada interaksi predasi. Nah kalau predasi ini berarti ada yang dimangsa, ada yang memangsa ya. Ada predatornya atau pemangsanya, dan ada mangsa. Seperti pada gambar bisa dilihat di sini ada ular dan tikus. Ini udah jelas sekali ya bahwa tikus ini adalah makanan dari ular gitu. Jadi ini adalah interaksi yang terjadi adalah predasi. Ya baik, kemudian ada ini simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup ya, antara dua organisme. Nah, simbiosis ini ada 4 macam. Yang pertama parasit. Hubungan antara dua organismenya bagaimana? Nah, kalau ini parasit ini satunya untung, satu rugi. Ya, seperti pada gambar bisa dilihat di sini ada tumbuhan hijau dan tumbuhan tali putri. Ternyata tali putri ini merugikan bagi tumbuhan hijau ini. Kenapa? Karena tali putri dia menyerap makanan gitu ya dari tumbuhan hijau. Sedangkan tumbuhan hijau kan membuat makanannya dia fotosintesis ya. Kalau tali putri mah ternyata dia menyerap dari tumbuhan hijau, sehingga disebutnya parasit. Kemudian ada mutualisme. Ini saling menguntungkan ya, antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya ini lebah dan bunga ya.
Lebah mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan nektar, sedangkan bunga ini dia mendapatkan keuntungan dibantu penyerbukan. Kemudian ada komensalisme. Apa sih komensalisme ini? Yang satunya untung, yang satunya tidak untung, tidak rugi, biasa saja. Contohnya ini ikan hiu dan ikan yang kecil ini remora. Jadi ikan hiunya biasa saja ya. Kalau ikan yang kecil ini dia mendapat perlindungan ya, jadi untung. Kemudian amensalisme ini apa? Amensalisme atau antibiosis ini makhluk hidup satu dia menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Bisa dilihat di sini pohon walnut ya. Dia tidak, di sekitarnya tidak ada lagi pohon yang lain. Kenapa? Karena pohon walnut ini dia mencegah ya atau menghasilkan zat alelopati yang menyebabkan tumbuhan lain itu tidak bisa tumbuh. Jadi dia mencegah atau menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya adalah antibiotik tadi ya. Antibiotik itu adalah obat yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain yang ada di tubuh kita ya. Kemudian ya jadi itu ya. Jadi antibiotik itu tidak menyembuhkan atau tidak membunuh penyakit ya, tapi dia menghambat saja. Oke, itu tentang interaksi. Kemudian ini tentang ketergantungan di antara komponen biotik, ada rantai makanan ya. Nah, ini adalah proses perpindahan energi ya melalui makanan dan dimakan dalam satu rantai. Misalnya nih tumbuhan ya, tumbuhan punya energi dari fotosintesis dari matahari. Nah, energi ini bisa berpindah ke belalang. Kenapa? Karena dia belalang ini makan tumbuhan ini. Kemudian dia bisa berpindah ke serangga, bisa berpindah ke kodok. Kenapa? Karena kodok ini makan serangga ya, energinya pindah. Kemudian ular memakan kodok, energinya pindah ke ular. Nanti elang ini dia memakan ular, maka energinya pindah ke elang. Nah, itu disebut perpindahan energi tadi ya. Kalau rantai makan itu satu rantai saja. Nanti dari elang ini dia mati, dia diuraikan, kemudian nanti diserap lagi nanti oleh tumbuhan. Nah, itu satu rantai. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Ini adalah sejumlah lebih dari satu rantai makanan ya yang ada di sini. Itu ya, ini proses perpindahan energinya lebih dari satu rantai makanan. Kemudian ada piramida makanan. Nah, ini adalah tingkatan tingkatan makanan ya. Tingkatan komponen biotik ya. Yang pertama adalah tingkat tropik 1, itu adalah produsen. Tingkat tropik 2 adalah konsumen 1. Tingkat tropik 3 adalah konsumen 2 dan tingkat tropik 4 adalah konsumen 3. Nah, ini produsen ini dimakan oleh konsumen 1 ya, atau tropik, dia ada di tingkatan tropik 2. Kemudian konsumen 2 dia memakan konsumen 1. Nah, yang konsumen 3 dia memakan konsumen 2. Nah, bayangkan kalau yang produsen ini habis atau mati, dia akan menyebabkan yang atasnya ini punah juga. Kenapa? Karena yang di bawahnya makannya habis gitu. Makanya yang bawah ini, tumbuhan ini paling banyak di dunia ini ya, di bumi ini. Kenapa? Karena dia adalah makanan utama, penentu gitu. Kalau tumbuhan udah habis di bumi ini, nah insya Allah ya, yang atasnya juga punah begitu ya. Makanya kita harus menjaga tumbuhan yang ada di bumi ini ya. Ya baik, mungkin itu pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti bisa dibaca lagi di buku sumbernya ya yang kalian punya, bisa dari Google atau pinjam di perpustakaan sekolah, atau kalian bisa beli atau pinjam ke saudaranya tentang materi ekosistem. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.